Seseorang yang gencar mencari uang, rajinnya bukan main ia dalam bekerja, itu bukan berarti dia gila dunia. Boleh jadi ada perjalanan umroh yang sedang ia harap-harapkan, ada perjalanan haji yang sedang ia impi-impikan, ada sedekah, infak, wakaf yang ia mau tunaikan, ada kurban yang ia mau titipkan. Jadi nggak selamanya orang yang bekerja berarti dia gila dunia, enggak. Bahkan Allah pun perintahkan kepada keluarganya Daud, raja, kaya raya, berkuasa, tapi Allah tetap suruh mereka i'malu ya ala Daud, bekerja keraslah wahai keluarganya Daud. Kalau seorang raja, kaya raya, berkuasa, masih Allah suruh kerja, gimana lagi sama kita? Kata-kata hari ini, hidup punya banyak episode, hidup punya banyak cerita, tapi kalau kita selalu berbaik sangka, Allah pasti akan beri yang terbaik untuk kita. Karena Nabi pernah bilang, Allah selalu sesuai prasangka hamba-hambanya. Sangka baik, teruslah berbuat baik, Allah pasti datangkan yang baik-baik di hidup kita. Barakallahu fiik. Mulai hari ini, coba perbaiki diri kita, ulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. Yang penting tidak harus mewarisi keburukan-keburukan yang mungkin diwariskan oleh siapapun. Jadilah orang yang apa adanya, kalau punya disyukuri, kalau belum punya tidak rendah diri. Karena bagaimanapun, orang yang menghargai apa yang dia miliki itu jauh lebih baik daripada yang memaksakan diri demi pujian. Hidup itu sederhana sebetulnya. Kalau nggak syukur, sabar. Itu aja kuncinya. Sedang bersuka, bersyukur. Sedang berduka, bersabar. Mudah diucapkan, tapi harus berlatih untuk mempraktekkan. Tidak berlatih, maka terasa susah dirasakan. Jelas ya? Tapi kalau sudah berlatih, itu insya Allah akan semakin lebih lapang. Melihat sesuatu tuh menjadi semakin nikmat saja. Itu mencapai level itu butuh kita penyesuaian, butuh latihan, butuh adaptasi. Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan. Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang Engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar, dari sejak keluar aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang Engkau maha mengetahui. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah, hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku hanya memohon apa yang telah Kau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum Kau kabulkan, mohon tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu. Pernah nggak begitu mintanya? Itu rahmat. Itu rahmat. Dan itu ke hati tenang. Ke hati tenang. Jadi kita itu minimal kalau belum dapat pun hatinya tenang. Dan Allah tenangkan hati keluarga, itu yang disebut barakah namanya. Tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita,
mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Januari, J-nya apa? J-nya jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban, tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan, kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan nggak pernah melihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen?